baik-baik saja di sana? Selamat Sabat, selamat Tahun Baru, dan kerinduan kita bersama adalah Tuhan Yesus datang tahun ini. Amin. Ya, kalaupun tidak, pastikan kita adalah orang-orang yang akan diselamatkan ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saya rindu untuk mengajak kita semuanya mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya rindu mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah, dimuliakan dan terpujilah Engkau oleh karena segala kebesaran, kuasa, keadilan dan kasih-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga, melindungi, memberkati dan juga menguatkan kami sudah melewati tahun 2020. Dan di Sabat pertama tahun 2021, tahun yang baru, kembali kami datang untuk beribadah, untuk berserah ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Curahkanlah Bapa Roh Kudus-Mu kepada kami akan mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan kita pada hari Sabat yang indah ini adalah Lama dan Baru. Kenapa saya ambil judul ini? Oleh karena kita telah melalui tahun yang lama dan kita rindu untuk menyambut tahun yang baru. Tahun yang lama kita telah tutup, ya kan? Karena kalendernya sudah tidak kita buka lagi oleh karena sudah habis tanggal 31 Desember yang lalu. Dan tahun yang baru kita buka oleh karena kita memulai lembaran yang baru. Dan tentunya bukan hanya tahun saja yang baru menjadi harapan kita, tetapi hidup kita juga adalah hidup yang baru. Jikalau kita berbicara tentang lama, kehidupan yang lama, tahun yang lama, pengalaman yang lama, intinya masa yang sudah lalu, di sana ada berbagai macam situasi yang kita hadapi. Baik dan buruk, suka dan duka, senang dan susah, dan berbagai macam hal lainnya. Tahukah Anda bahwa baik dan buruk itu harus disyukuri. Suka dan duka itu harus disyukuri. Senang dan susah itu harus disyukuri. Kita akan mengingat itu semua menjadi pengalaman kita yang sangat berharga di tahun yang baru. Semua ini harus disyukuri. Kenapa? Bukankah selama ini biasanya kita disarankan untuk ingat yang baik-baik saja ya, ingat yang suka-suka aja ya, diingat yang senang-senang aja ya. Ya, banyak kali kita hanya mensyukuri apa yang baik, mensyukuri apa yang suka-suka saja, mensyukuri yang senang-senang saja, mensyukuri berkat-berkat saja. Ya, yang tidak enak itu biasanya, yang buruk itu, yang susah itu, yang duka itu jarang sekali disarankan untuk disyukuri atau diingat. Tetapi di tahun yang baru ini, saya rindu mengajak kita untuk mensyukuri semua. Baik atau tidak baik, senang atau susah, suka atau duka, mari kita syukuri semuanya. Kenapa hal-hal yang tidak baik ini, hal-hal yang tidak menyenangkan itu, hal-hal yang duka itu perlu juga kita syukuri? Oleh karena firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Luar biasa. Firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berapa banyak di antara kita yang selama ini menganggap pencobaan, hal-hal yang membuat kita pahit mungkin, peristiwa-peristiwa yang membuat kita berduka dan tidak senang, harus mencucurkan air mata, itu bukanlah kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kalau ya, tahun yang baru ini, mari kita buka lembaran yang baru. Kita bersandar kepada apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jelas, firman Tuhan tidak menutupi. Bahkan firman Tuhan Alkitab membuka kepada kita satu kenyataan bahwa
Kehidupan kita selama berada di dunia ini akan mengalami berbagai-bagai pencobaan. Artinya ada banyak sekali yang akan kita hadapi. Di tahun yang baru tentunya banyak orang ingin dan rindu bahkan mendoakan agar hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam hidup. Oh betul, kita rindu hidup untuk senang. Kita rindu hidup penuh dengan kesukaan. Siapa yang tidak rindu? Tapi tahukah Anda, Alkitab memberikan kepada kita satu fakta. Khususnya Yesus Kristus di dalam wahyunya kepada nabinya, rasulnya yang kekasih, Yohanes. Di dalam kitab Wahyu, bahwa jelas kehidupan kita di dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Fakta ini harus kita percaya. Kenapa? Sehingga kalaupun di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita akan mengalami hal-hal yang susah, yang menderita, yang kita anggap sebagai pencobaan yang berat. Kita akan tetap menganggap itu dengan iman, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa itu semua adalah suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu, artinya hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang duka, hal-hal yang membuat kita tidak senang dan yang membuat kita menderita ataupun pahit. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman saya dan saudara, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga saya dan saudara, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7, akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kalau begitu, apa yang menjadi perbedaan lama dan baru? Biasanya lama itu sesuatu yang tidak bisa diulang. Ya, kalau kita berbicara tentang waktu, kita berbicara tentang kehidupan, maka itu adalah sebuah peristiwa, sebuah pengalaman, sebuah kehidupan di masa yang lalu yang tidak bisa diulang atau dirubah. Setiap orang dalam satu hari, setiap orang kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, ya, siapapun Anda, saya dan saudara diberikan oleh Tuhan satu hari kurang lebih 24 jam. Setiap makhluk di planet bumi, setiap manusia diberikan oleh Tuhan dalam satu tahun kurang lebih 365 hari. Tetapi saya mau katakan, walaupun kita punya waktu yang sama, mari kita sebagai orang percaya memiliki hidup yang berbeda. Amin. Ya, hidup yang berbeda apa artinya? Ketika kita mengalami berbagai-bagai macam pencobaan, itu akan kita anggap sebagai kebahagiaan. Ya, tidak masuk akal. Itu sebabnya kita orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana dengan yang baru? Yang baru itu adalah sesuatu yang bisa kita rencanakan, sesuatu yang masih bisa kita lakukan atau kita ubah karena sedang atau akan kita lakukan. Itu sebabnya mari berencana untuk bahagia di tahun 2021. Apapun keadaannya, jangan rencanakan untuk tidak bahagia, rencanakan untuk bahagia. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang yang lama, mari apapun yang sudah terjadi di tahun yang lama, peristiwa apapun yang terjadi, suka atau duka, senang atau susah, mari kita syukuri semuanya itu. Mari kita songsong tahun yang baru ini, hari-hari ke depan ini dengan hal-hal yang baru pula. Jangan tahunnya baru, kehidupannya masih apa? Masih lama. Ya. Janji Tuhan untuk kita, untuk saya dan saudara di tahun yang baru ini. Yehezkiel 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain.
Hati yang lain Tuhan akan berikan. Yehezkiel 36 ayat 26. Apa hati yang lain ini? Kamu akan kuberikan, kata Tuhan, hati yang baru. Apa ini artinya hati yang baru? Lebih lanjut firman Tuhan itu katakan, kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita tidak bahas yang lalu. Kita akan bahas yang baru. Karena kita telah hidup di tahun yang baru. Tahun ini janji Tuhan kepada saya dan saudara. Tuhan akan berikan hati yang lain. Hati yang baru. Yaitu hati yang taat. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya tahunnya yang baru. Tapi dia mau kasih juga kepada kita apa? Hal-hal yang baru, yaitu hati yang baru yang pertama. Apalagi? Apa artinya hati yang baru, yang taat? Yehezkiel 11 ayat 20 katakan, yaitu supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Tuhan memberikan kepada kita di tahun yang baru ini hati yang baru, hati yang taat untuk hidup menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk hidup setia. Bagaimana caranya? Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Hati yang baru. Yehezkiel 11 ayat 19. Tuhan juga berfirman, aku akan memberikan roh yang baru. Wah, luar biasa ini. Roh yang baru di dalam batin mereka. Yehezkiel 36 ayat 26 juga katakan, kamu akan kuberikan roh yang baru di dalam batinmu. Luar biasa. Bukan hanya hati yang baru Tuhan berikan. Tuhan juga berikan kepada kita roh yang baru. Roh yang mana ini? Ya toh? Nah, firman Tuhan katakan, Yehezkiel 36 ayat 27 katakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ternyata Tuhan rindu memberikan kepada saya dan saudara di tahun yang baru ini roh yang baru, yaitu roh Tuhan, Roh Kudus. Luar biasa Tuhan kita. Kenapa Tuhan mau berikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru? Yehezkiel 11 ayat 20 dan juga Yehezkiel 36 ayat 28 bagian terakhir katakan, supaya kita menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah kita. Wah, inilah rahasia kehidupan yang kekal. Inilah rahasia menjadi umat Tuhan yang sejati, yaitu ketika kita percaya, ketika kita meminta, ketika kita menerima, Tuhan memberikan kepada saya dan saudara hati yang baru dan roh yang baru, supaya kita menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah kita. Kenapa ini penting? Karena di dalam Matius pasal ke-7 katakan bahwa ketika Yesus datang kali yang kedua, ada orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan. Oh Tuhan, kami bernubuat demi namamu, kami mengadakan mukjizat demi namamu. Artinya orang-orang ini adalah yang mengaku sebagai umat Tuhan, mengabarkan pekabaran tentang Tuhan Yesus. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Itu sebabnya penting untuk meyakini di tahun yang baru ini, bahwa ketika kita mau menerima hati yang baru dari Tuhan, roh yang baru dari Tuhan, itu adalah ciri-ciri kita menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah kita. Nah, sehingga ketika Yesus datang, Tuhan, kami adalah umatmu. Tuhan akan katakan, Tuhan Yesus, oh iya, aku mengenal engkau, marilah kepadaku, hambaku yang setiawan. Amin. Bukan hanya hati yang baru dan roh yang baru. Di tahun yang baru ini Tuhan juga katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Wah, luar biasa. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Tuhan, kita patut berbahagia sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan yang mengetahui sebuah kebenaran penting. Bukan hanya Tuhan berikan hati yang baru, bukan hanya Tuhan berikan roh yang baru di tahun yang baru. Anda dan saya adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Amin. Lebih lanjut, kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya dan menerima dengan iman bahwa hati kita telah diberikan hati yang baru di tahun yang baru. Roh kita diberikan roh yang baru, roh Tuhan sendiri diberikan kepada kita. Bahkan kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Tahukah Anda bahwa ada hal-hal yang harus berbeda, namanya saja sudah baru. Kalau baru berarti berbeda. Apa saja yang harus berbeda di dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan di tahun yang baru, diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru, bahkan ciptaan baru. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ternyata firman Tuhan mengajak saya dan saudara supaya perkataan dan perbuatan kita pun haruslah baru, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, kalau saya berkata-kata, maka di dalam pikiran dan hati saya harus bertanya, apakah kata-kata saya ini memuliakan nama Tuhan? Apakah kata-kata saya ini dalam nama Tuhan Yesus? Apakah perbuatan saya ini adalah dalam nama Tuhan Yesus? Saya tidak mau mencemarkan namanya. Filipi 4 ayat 8. Selain perkataan dan perbuatan, ada hal yang harus baru dalam hidup kita sebagai respons, sebagai wujud nyata bahwa kita memang beriman, percaya bahwa Tuhan memberikan di tahun yang baru ini hati yang baru, roh yang baru, ciptaan baru. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang Anda pikirkan, itu akan selalu ada dalam hati. Dan apa yang ada dalam hati, itu akan keluar dalam kata-kata dan perbuatan. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, itulah kenyataan apa kata firman Tuhan. Apa yang keluar dari hati, apa yang keluar dari mulut, itu timbul dari hati. Dan apa yang Anda lakukan, itu sudah ada dalam hati Anda. Dan apa yang ada dalam hati Anda, itulah sebenarnya yang Anda pikirkan. Sadar atau tidak sadar. Itu sebabnya, di tahun yang baru ini, saya mau katakan, ada banyak hal-hal negatif yang akan mencoba mencemari kita. Ada banyak bakteri dan virus yang akan mencoba membuat kita sakit. Tapi firman Tuhan mengajak kita, apapun itu yang dari luar, Tuhan sudah berikan sesuatu yang baru di dalam kita. Hal-hal yang di luar ini, sebenarnya kalau kita tidak izinkan, tidak akan bisa merubah kita. Kata-kata kita, perbuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan di dalam batinmu hati yang baru, roh yang baru, dan kita adalah ciptaan yang baru dari dalam. Itu sebabnya kalau di tahun yang lama, kehidupan yang lama, kita sering mendengar hal-hal yang tidak baik. Suka atau tidak suka itu akan mempengaruhi cara kita berkata dan berbuat terhadap seseorang atau terhadap lingkungan. Tetapi sebagai umat Tuhan, di tahun yang baru, mari, mungkin kita tidak bisa menutup telinga kita, tidak bisa menutup mata kita untuk sekeliling kita hal-hal yang tidak baik. Tetapi tahukah Anda, kita sangat bisa memilih apa yang patut kita pikirkan. Pikirkanlah semuanya itu. Apa itu? Filipi 4 ayat 8.
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sehingga perkataan kita akan menjadi perkataan yang baru, perbuatan kita akan menjadi perbuatan yang baru, pikiran kita adalah pikiran yang baru di tahun yang baru. Kenapa semuanya harus baru? Kenapa? 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Roma 8 ayat 13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita adalah orang-orang yang baru, hati yang baru, roh Tuhan juga diberikan yang baru. Kita pun adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus. Kita hidup oleh roh, dan orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Dan kalau kita adalah anak, Roma 8 ayat 17 katakan, kita juga adalah ahli waris, orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Untuk hidup baru tidak mudah. Roma 8 ayat 17 katakan kita akan menderita. Tetapi bila mana kita mau hidup baru, perkataan baru, perbuatan baru, pikiran baru, dengan hati yang baru, dengan roh yang baru sebagai ciptaan baru, walaupun menderita bersama Yesus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 3, kita adalah orang anak-anak Allah yang berhak menerima janji Allah. Janji Allah katakan dalam Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Tuhan adalah membawa kita ke dalam kerajaannya, ke sebuah tempat di mana nanti tidak akan ada lagi penderitaan. Yang ada hanya suka, tidak ada lagi susahnya. Yang ada hanyalah senang, tidak ada lagi menderitanya. Tidak ada lagi duka di sana. Yang ada hanyalah suka. Wahyu 22 ayat 12. Jaminan janji Tuhan Yesus sendiri katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 4 dan 5 katakan, dan mereka akan melihat wajahnya, namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Luar biasa janji Tuhan kepada kita di tahun yang baru ini. Luar biasa. Mari kita hidup dengan pengharapan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia di dalam segala keadaan. Kesimpulan Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Tahun yang baru dengan hati yang baru dari Tuhan, dengan roh yang baru dari Tuhan, dan ciptaan baru di dalam Yesus. Maka kita akan merespons, menjawab itu semuanya, oleh karena kita adalah orang-orang benar yang hidup oleh iman. Dengan perkataan yang baru, dengan perbuatan yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan satu pengharapan. Walaupun mungkin akan menderita, dengan satu pengharapan. Kita akan dipermuliakan.
Kita adalah anak Allah. Hak-hak kita sebagai anak Allah akan diberikan. Kehidupan yang kekal, bahagia selamanya bersama dengan Tuhan di surga akan menjadi bagian saya dan saudara. Selamat Sabat, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Di dalam nama Yesus saya bawakan firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau kuatkan kami di Sabat pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Kami manusia tidak tahu masa depan, tapi Tuhan memberikan kepada kami sebuah pengetahuan akan masa depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bahkan 1 jam mendatang kami tidak tahu. Tapi kami punya Tuhan yang tahu itu semuanya dan menjamin kami bahwa bila mana kami percaya, bila mana kami mau menerima segala apa yang Tuhan mau berikan, hidup dan percaya kepada Tuhan. Tuhan kami adalah Allah yang setia. Ialah yang akan membimbing kami ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya ketika kami mau serahkan hidup kami di tahun yang baru, tahun 2021, sambil memberikan sebuah jawaban akan tanggung jawab sebagai umat Tuhan yang percaya, dan juga melihat ke depan akan pengharapan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua yang 1 tahun lebih dekat lagi, akan menguatkan kami, akan menganggap segala pencobaan sebagai kebahagiaan juga. Oleh karena itu adalah pemurnian untuk iman kami kepada Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami semuanya dengan kasih setia Allah Bapa. Curahkanlah kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau membuat kami sanggup untuk melakukan segala sesuatu kehendak-Mu melalui persekutuan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.